Ya, selamat pagi Bu Anis. Selamat pagi Bu Ya, Erni. gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa Bu ya, semangat ya Bu ya. Semangat. Ya. Baik Ibu Anis, karena hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, karena nanti saya melakukan observasi di kelas Ibu Anis ya Bu ya. Ibu mengajar IPA ya Bu ya di kelas 8. Ya, nah oke Bu, jadi ini pra-observasi ini Bu untuk sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Oke Bu Anis, saya akan bertanya ini dia beberapa pertanyaan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada murid nih Bu, apa ya tujuan pembelajarannya untuk yang pelajaran kali ini? Iya. Pada pembelajaran kali ini atau besok ya Bu ya, karena masih konteks dalam sistem dan fungsi tubuh makhluk hidup. Nah, ini bagian terakhir yaitu sistem ekspresi atau ginjal. Nah, tujuan pembelajaran yang saya harapkan nanti siswa mampu menganalisis struktur dan fungsi ginjal kita atau ginjal manusia. Dan berikutnya memahami gangguan pada organ ekskresi serta upaya kesehatan organ ekskresi pada ginjal. Kemudian yang berikutnya memahami pentingnya sistem ekskresi untuk memelihara tubuh supaya tetap sehat dan menjalankan fungsinya sebagai keseimbangan tubuh. Ya, oke, baik Bu. Jadi ada 3 ya Bu ya, Ya, tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan mengenai sistem ekspresi ya. Nah, baik Bu. Nah, untuk materi ini sendiri Bu, pada saat pembelajaran nanti area pengembangan apa saja sih yang akan Ibu kembangkan kepada murid-murid? Iya, baik Ibu. Kalau untuk pengembangan materi sih karena ini sistem ekspresi ya Bu ya. Yang pertama apa ya Bu ya? Ini Bu, jadi anak-anak itu paham bagaimana menjaga sistem ekspresi pada tubuh kita dan mengaitkan sistem ekspresi ini dengan sistem-sistem yang lainnya yang ada di dalam tubuh kita gitu. Karena memang banyak ya Bu. Iya, gitu, iya. Oke, baik Bu. Nah, kemudian Bu, strategi apa sih yang akan Ibu gunakan Bu? Strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran ini Bu? Strateginya adalah model pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian modelnya discovery. Jadi nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD. Dari LKPD itu bisa belajar mempelajari struktur ginjal. Oke, nah, ini berkaitan ya Bu ya, berarti ada yang sudah Ibu siapkan ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin alat peraga atau bahan-bahan apa saja sih Iya. yang akan Ibu persiapkan untuk pembelajaran ini? Alat dan bahannya karena ini diskusi ya Bu ya, diskusi tentunya LKPD, kemudian buku teks, kemudian apa yang lain ya sumber-sumber pembelajaran yang lain. Nah, kemudian pembelajaran ini kapan itu dilakukan? Besok ya Bu ya? Iya, besok. Jam berapa itu? Jam ke-1 jam terakhir Bu, 2 jam terakhir ya, 2 jam terakhir. Oke, di kelas 8-10 ya Bu Iya, ya? di kelas 8-10. Oke, ya baik, jadi besok Bu saya akan melakukan observasi di kelas Ibu ya, di kelas 8-10 di jam terakhir ya Bu ya, jam 7 dan 8 ya. Jadi ini sampai jumpa besok Ibu supaya juga kegiatan bisa berjalan dengan baik. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih Ibu untuk percakapan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali Bu Anis. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Oke, Trisha silakan bagian-bagian dari ginjal disebutkan. 1. Korteks, 2. Medula, 3. Pelvitis ginjal, 4. Arteri ginjal, 5. Vena ginjal, 6. ureter. Dan ureter. Ya. Ureter ya. Oke, itu adalah bagian-bagian dari ginjal. Kemudian bagian yang kedua adalah nephron. Ya, silakan dilihat gambarnya. Itu adalah nephron yang fungsinya adalah menyaring darah. Ya, fungsi utama dari ginjal, fungsinya utama menyaring darah. Ya, menyaring darah. Nah, kemudian yang menyaring darah, kemudian hasilnya adalah urin. Nah, urin itu bisa melalui atau prosesnya ada 3 tahapan. Silakan Tom.
proses tahapan pembentukan urin apa saja? 1 filtrasi, 2 reabsorpsi, 3 augmentasi. Ya, filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi. Oke, Chelsea mungkin bisa dijelaskan tempat terjadinya filtrasi, kemudian hasilnya apa? Silakan. Filtrasi terjadinya glomerulus, hasilnya filtrat glomerulus urin yang mengandung H2O dan zat. Terus reabsorpsi. Tempat terjadinya tubulus monotonus fungsi. Ya, Hasilnya urin sekunder filtrat tubulus. ya. Augmentasi terjadinya glomerulus. Hasilnya dari proses augmentasi urin sesungguhnya. Baik, itu ya. Jadi yang terakhir koreksi terakhir tadi ya, apa namanya, augmentasi. Nah, tempatnya di mana? Coba siapa augmentasi terjadi di mana? Ada 3 ya tadi ya. Ada filtrasi, absorpsi dan augmentasi. Filtrasi glomerulus, kemudian reabsorpsi di tubulus proximal. Kemudian terakhir adalah augmentasi di mana? Tubulus collectivus atau tubulus contortus distal. Itu proses augmentasi. Oke ya, silakan dibenarkan. Oke, udah? Ya, oke, ada. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada yang masih belum paham mengenai alat ekspresi atau organ ekspresi ginjal? Ada yang ditanyakan? Ada kan? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, jadi kesimpulannya sama-sama ya, bahwa ginjal itu merupakan salah satu organ ekspresi yang diekspresikan adalah apa yang diekspresikan? Urin. Urin ya. Urin itu prosesnya itu kita apa saja? Dan ya, habis urin yang sesungguhnya dan hasil fermentasi itu urin sesungguhnya di kantong sebelum keluar dibuang keluar tuh ya, dari ginjal kemudian ureter kemudian kantong kemih terakhir adalah uretra atau dibuang keluar tubuh. Nah, dari pembelajaran pada siang ini mungkin ada yang mau menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari atau apa yang sudah kalian dapat tentang salah satu organ ekspresi pada manusia yaitu ginjal. Yuk silakan Habibie. Pembelajaran pada siang ini apa kamu dapatkan? Ya. Oke. Jadi ada beberapa yang bagian dari ginjal, proses pembentukan urin dan gangguan pada ginjal. Oke, mungkin ada ya, sama yang mungkin semuanya ya. Jadi menambah wawasan atau pengetahuan kalian tentang organ ekspresi yaitu ginjal. Oke, bagaimana perasaannya setelah mengetahui bahwa ginjal salah satu organ ekspresi yang ada di dalam tubuh kita itu ternyata fungsinya luar biasa, yaitu proses pembentukan urin. Sudah. Baiklah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran pada siang ini. Oke ya, jangan lupa juga tugas selanjutnya. Ya, tugas silakan dikerjakan di buku paket
halaman 55. Ya, halaman 55 kumpulkan minggu depan silakan ya. Diwakili kalau bertanya diwakili pembelajaran lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi Bu Anis. Selamat pagi Bu. Ya, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, Bu Anis, pagi ini kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Ya, karena Ibu juga sudah melaksanakan kemarin kegiatan pembelajaran, kita sudah observasi dan sekarang kita melakukan pasca observasi Bu. Ya, jadi dengan untuk mengevaluasi sejauh mana sih kemarin kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas ya. Nah, baik Bu, pertanyaan saya nih Bu, yang pertama Bu, bagaimana kemarin nih perasaan Ibu ketika sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Baik Bu Erni, terima kasih. Pertama sih saya merasa lega ya bisa menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Tetapi ada kekhawatiran di awal itu Bu, memang takutnya tidak akan tercapai, gitu. Tidak akan semuanya bisa mencapai tujuan pembelajaran itu untuk siswa. Tapi memang ada kendala sih sedikit. Iya, tapi ya semuanya sudah berjalan ya Bu ya, sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya ya. Oke baik Bu. Nah kemudian Bu bisa diceritakan kembali Bu, kemarin itu pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, area pengembangan apa saja sih yang Ibu laksanakan, yang dilakukan? Karena kemarin kita kan membahas organ ekspresi tentang ginjal ya Bu, jadi anak-anak itu diharapkan yang sudah mereka kerjakan sesuai dengan NKPD tentang struktur ginjal. Jadi anak-anak itu tahu bagaimana struktur ginjal kita. Kemudian ada bagian-bagian atau proses pembentukan urin, karena ginjal itu merupakan alat yang dipakai untuk menyaring darah dan hasilnya adalah urin. Jadi ada. Kemudian yang berikutnya ada gangguan-gangguan pada ginjal. Iya. Ya itu memang materi yang kemarin Ibu sampaikan ya, di materi-materinya. Nah Bu, kemudian sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan tersebut? Apakah sudah berhasil nih ke anak-anak kemarin? Kalau 100% mungkin belum ya Bu karena ada kendala di mungkin keterbatasan pemahaman anak-anak. Kemudian juga yang berikutnya mungkin waktu juga. Terus belum sampai ke gangguan ya. Kemarin belum sampai kita bahas ke gangguan-gangguan. Oke, jadi materinya habis ya Bu ya, waktunya tidak cukup ya. Kita menyampaikan. Oke Bu. Nah mungkin itu tadi kendala-kendala ya Bu ya yang Bu hadapi ketika pembelajaran di kelas. Mungkin ada kendala lain Bu yang dihadapi sehubungan dengan kegiatan belajar selain yang tadi Ibu sudah sampaikan. Baik. Selain yang tadi belum yang pertama adalah tadi tingkat pemahaman mungkin yang berbeda-beda tingkat kemampuan ya Bu ya, kemampuan menyerap suatu materi tiap siswa berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya apa lagi ya Bu ya? Jadi kalau keaktifan murid keaktifan murid, jadi mungkin siswa yang sudah paham atau sudah mengetahui atau sudah belajar dulu atau membaca dulu materi itu mungkin lebih aktif, dari siswa yang belum prepare atau belum siap mungkin jadi tidak aktif gitu. Nah kalau menurut Ibu sendiri nih kenapa mungkin ada juga siswa yang dia kurang aktif nih Bu? Kendalanya apa? Atau kenapa ada siswa yang dia tidak aktif dalam kelompok ketika diskusi? Banyak sih faktornya ya Bu ya, kalau tidak aktif dalam diskusi itu mungkin karena satu leader gitu ya Bu ya. Kalau yang berikutnya memang tidak pandai ya Bu ya, mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapatnya, kemudian atau bahkan ada yang belum menguasai materi atau belum paham dengan apa yang dipelajari pada saat itu. Memang banyak ya kita sebagai guru yang menghadapi banyak kendala nih di kelas ya. Seperti tadi Bu Ani sampaikan tingkat pemahaman siswa juga berbeda. Ada juga yang sudah siap, ada juga yang belum. Nah, menghadapi kendala seperti ini Bu, jadi kira-kira apa ya rencana tindak lanjut
yang bisa Bu Anis lakukan untuk kegiatan berikutnya Bu, kegiatan pembelajaran sehingga bisa diminimalisir ya Bu ya kendala yang ada nih. Kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya apa Bu yang akan Ibu kerjakan? Rencana saya untuk ke depan itu dalam satu kelompok itu mungkin ada siswa yang belum paham, jadi diberikan waktu untuk siswa yang sudah paham itu memberikan apa semacam pengajaran tentang dengan siswa sekawannya atau apa yang sebaya gitu loh Bu. Ya, jadi itu mungkin lebih nyaman dibandingkan dengan bertanya sama gurunya atau karena malu atau gimana gitu. Ya, jadi tadi kendalanya seperti itu, jadi ada solusinya dengan pengajaran persebaya. Mungkin juga anak-anak dibiasakan ya Bu ya supaya mereka tidak malu gitu ya dalam menyampaikan sesuatu, jadi supaya diskusi bisa berjalan dengan baik. Ya baik Bu Anis, nah semoga ini bisa terrealisasi ya Bu ya rencana-rencana Ibu ini di pembelajaran berikutnya. Nanti kita bisa diskusi lagi Bu, mungkin ada kendala lain lagi apa lagi gitu ya Bu ya. Mesti mungkin banyak sih yang bisa kendala, tetapi dengan kita diskusi, dengan kita kolaborasi ya kita bisa melakukan yang terbaik untuk pembelajaran kepada anak-anak kita. Ya, jadi terima kasih Bu Anis untuk waktunya pada pagi hari ini untuk pembicaraan kita tentang pasca observasi. Ya, semangat selalu Ibu Anis untuk mendidik anak bangsa. Terima kasih Bu Terima kasih Adi. Bu. Sampai ketemu lagi Bu Anis. Iya Ibu.